precious to waste, and I wanna know me, wanna know me, wanna know all about me, wanna know about me, but you can't have me, cause I let you know. Now you wanna know me, wanna know me, wanna know all about me, wanna know about me, but you can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Syiriani dengan NPM 22411133 dari kelas Manajemen 22C. Saya mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori etika bisnis. Apa itu etika? Etika adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan secara kritis tindakan mana yang baik atau tindakan mana yang buruk berdasarkan ajaran moral tertentu. Etika bisnis termasuk etika profesi sehingga harus dikembangkan oleh para profesional orang-orang bisnis sendiri. Ikut teori-teori etika bisnis. Yang pertama, teori teleologi. Berasal dari kata Yunani yang berarti tujuan. Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Contoh, seorang anak kecil yang mencuri demi biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Kalau tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Dalam rangka pemikirannya, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan atau perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Utilitarianisme dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, utilitarianisme perbuatan, yang kedua, utilitarianisme aturan. Yang kedua, teori deontologi, berasal dari kata Yunani yang berarti kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai buruk? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Yang kedua, nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti, kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Yang terakhir, sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Yang ketiga, teori hak. Pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Yang keempat, teori keutamaan. Memandang sikap atau akhlak seseorang tidak dinyatakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi untuk watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia bertingkah laku baik secara moral. Contohnya keutamaan. Yang pertama, kebijaksanaan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, suka bekerja keras. Dan yang terakhir, hidup yang baik. Selanjutnya, kesimpulan. Kita dapat memahami secara garis besar bahwa etika bisnis merupakan penerapan prinsip etika yang perlu diterapkan dalam kehidupan manusia, terutama dalam kegiatan bisnis. Dalam etika bisnis, kita juga mengenal beberapa macam teori yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian perbuatan seseorang, baik itu dari segi negatif maupun segi positif. Etika bisnis yang diterapkan oleh para kaum pebisnis juga bisa menonjolkan sisi positif dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan maupun secara personal dari masing-masing pelaku kegiatan bisnis tersebut. Untuk itu, kita menyadari bahwa mempelajari etika bisnis sangat penting dalam membantu kita dalam berperilaku, berhati-hati, dan antisipasi dalam membantu kelancaran bisnis kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Too precious to waste, and I wanna know me, wanna know me, wanna know all about